Darurat banjir di Sumut, ulah cuaca atau manusia? Banjir bandang dan tanah longsor secara serentak menerjang Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Bencana ini sebabkan puluhan korban jiwa, puluhan orang luka, dan ribuan rumah warga terdampak, serta memutuskan akses yang vital seperti jembatan dan jaringan listrik warga. Ironisnya, banjir ini serta dengan melimpahnya gelondongan kayu yang ikut hanyut di sepanjang aliran Sungai Batang Toru, sungai yang membelah hutan lindung Batang Toru Batang Gadis, di mana 10 tahun yang lalu saya sempat riset di tempat tersebut. Pertanyaannya, benarkah banjir bandang itu semata karena cuaca ekstrim atau ini semua ulah keserakan manusia? Akun TikTok Bang Eng Ransilalahi mengungkapkan kerisauan sekaligus membongkar fakta maraknya pembalakan liar dan tambang di wilayah hulu. Jadi begini teman-teman, jelas apa yang sedang terjadi ini bukanlah bencana alam biasa. Ini adalah bencana ekologis. Curah hujan yang tinggi hanyalah pemicu, sementara akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan yang demikian masif. Kita harus berhenti menyalahkan hujan dan mulai menunjuk pihak yang bertanggung jawab merusak daya dukung alam dan lingkungan. Hutan yang gundul sebabkan daya serap air di kawasan hutan menjadi hilang. Wali Sumatera Utara menyatakan bahwa salah satu pemicu utama adalah praktek illegal logging dan alih fungsi hutan yang terjadi di kawasan penyangga seperti hutan lindung Batang Toru, Batang Gadis, dan wilayah-wilayah konsesi besar lainnya di Tapanuli. Dalam sudut pandang Islam, bencana adalah peringatan keras bagi manusia sebagai khalifatul fir'at, pengatur bumi yang tugas utamanya adalah memakmurkan dan memelihara bumi, dan saat ini malah jadi perusak yang berarti mengkhianati amanah Tuhan. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada eksploitasi berlebihan, penebangan kayu ilegal, dan penambangan serta pengabaian terhadap kelestarian lingkungan adalah bentuk fasad atau kerusakan. Merugikan masyarakat termasuk hilangnya nyawa demi keuntungan sesaat adalah tindakan zalim pada manusia lainnya. Seluruh pemegang kebijakan dari pusat hingga daerah memiliki tanggung jawab besar di hadapan Tuhan dan konstitusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan, dan bukan sebaliknya. Banjir bandang yang terjadi hari ini di Tapanuli, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan berbagai wilayah lainnya adalah alarm bahwa kita tidak lagi bisa bermain dengan aturan main yang ada, yang jelas telah menimbulkan bencana sosial dan ekologis yang kian hari kian intens. Kita harus berani ubah mindset kita harus berani ubah aturan mainnya, aturan main yang adil bagi seluruh masyarakat, dan juga menempatkan alam sebagai karunia yang wajib dijaga kelestariannya sampai bergenerasi berikutnya. Di satu sisi, pemerintah juga harus berani menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai kompas pemandu dalam pembangunan di atas modal kepentingan. Jangan pernah biarkan rakyat kecil yang rentan terus menjadi korban dari kerakusan yang eksploitatif segelintir oligarki. Mari teman-teman, kita berpikir kritis untuk setiap ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita, karena itu adalah bagian kontribusi nyata kita buat perbaikan bangsa dan masyarakat kita.